Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan, alhamdulillah telah bisa melanjutkan kembali dirasa kita pada berkenaan dengan adab-adab ataupun lebih tepatnya sebut dengan tema murid yang dicintai, at-tilmidul mahbub, seorang murid, seorang santri yang dicintai oleh gurunya. Kana ba'dul asatidati yuhibbu ahada talamidatihi aktsara min zumalaihi fata'ajjabu min dhalika wa qalu li ayyi shay'in yuhibbu ustaduna hadha tilmidha aktsara minna. Pernah suatu ketika ada sebuah tempat belajar di mana ada sebagian guru di tempat tersebut mencintai, mengagumi seorang murid melebihi daripada murid-muridnya yang lain. Dikarenakan hal tersebut, murid-muridnya yang lain pun takjub akan demikian. Heran, mereka bertanya-tanya kenapa si fulan ini lebih dikagumi oleh gurunya ketimbang mereka. Sehingga mereka pun ini bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa si fulan tersebut lebih engkau kagumi daripada kami?" Jawab si guru, "Fa'arada al-ustad ayyudhira lahumus sababa fi dhalika." Si guru ini tidak langsung menjawab pertanyaan daripada murid-muridnya. Namun beliau ini memberikan kepada masing-masing mereka seekor ayam dan diperintahkannya mereka untuk menyembelih ayam tersebut. Fa'ata kullu wahidin minhum dajajah wa qala liyamfarid kullu wahidin minkum fi makanin wal yadhbahid dajajah haitsu la yarahu ahad. Diperintahkannya murid-murid ini untuk membawa ayam tersebut kepada suatu tempat di mana tidak dilihat oleh seorang manusia pun. Perintah sang guru. Famtathalat talamid amra al-ustad illa dhalika tilmidhal wahid. Lantas seluruh murid-murid ini menjunjung tinggi perintah gurunya, hendak membawa ayam masing-masing ke tempat yang tidak dilihat oleh seorang manusia pun. Kecuali ada satu orang murid. Dia berbeda dari kawan-kawannya, tidak menyembelih ayam yang diberikan oleh gurunya. Fa innahu raddad dajajah. Si murid ini mengembalikan ayam tersebut kepada gurunya dalam keadaan masih hidup. Dia mengembalikan ayam kepada sang guru. Faqala lahu ustaduh, maka gurunya pun berkata kepadanya, "Ma laka lam tadhbah dajajatak kama dhabaha ashabu." Wahai muridku, kenapa engkau tidak menyembelih ayam engkau sebagaimana yang telah dilakukan oleh teman-temanmu? Kata sang guru kepada muridnya. Faqala li anni lam aqdir an anfarida fi makanin la yarani fi ahadun. Wahai guru, sesungguhnya aku tidak kuasa. Aku lemah wahai guru, aku tak mampu wahai guru untuk menyembunyikan ayam ini pada tempat
yang tidak bisa dilihat oleh seorang pun. Fa innallaha yarani fi kulli mawdi'. Dikarenakan Allah senantiasa melihatku dimanapun aku berada, dimanapun aku bersembunyi, bahkan menyembunyikan ayam yang engkau berikan wahai guruku, aku merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata si murid kepada gurunya. Faqala al-ustadz talamid, unduru ila hadha tilmid yakhafu Allah wa la yansahu fi ayyi makan. Kemudian sang guru pun memberikan berita penting kepada murid-muridnya yang lain. Wahai murid-muridku semuanya, lihatlah kepada muridku yang satu ini, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah melupakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Di tempat bagaimanapun dia berada, tetap dia merasa takut kepada Allah dan merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falihadza ahbabtuhu aktsara minkum. Karena inilah wahai murid-muridku semuanya, aku lebih kagum kepada si fulan tersebut melebihi daripada kalian. Aku lebih mencintai kepada si fulan tersebut melebihi daripada kalian. Titah sang guru. Wala syakka annahu idza kabira yakunu minas salihin al-muti'in li rabbin fi kulli hin. Dan tidak ada keraguan lagi pada dirinya bahwa apabila dia sudah beranjak dewasa, sudah menjadi orang yang dewasa, dia pasti akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh, orang-orang yang patuh bagi Tuhannya dimanapun dia berada. Inilah kelebihan seorang murid, seorang santri yang dicintai oleh gurunya, yang dikagumi oleh gurunya, melebihi daripada cintanya kepada murid-murid yang lain. Maka dapat kita ambil sebuah faedah daripada kisah perjalanan si murid ini yang tidak disebutkan namanya, bahwa bagaimanapun keberadaan, dimanapun keberadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, hendaknya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam masa latihan tersebut kita selalu gagal, namun dengan adanya kemauan yang kuat, dengan adanya tekad yang hebat, maka seorang tersebut akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sanggup lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terlebih lagi bagi orang-orang yang belajar, bagi orang-orang dalam menuntut ilmu, hendaknya dia merasa lebih dekat, selalu diawasi oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada, dalam kondisi bagaimanapun dia hendaknya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh si murid tadi, santri tadi, di mana dia walaupun telah diperintahkan oleh gurunya untuk berada pada tempat yang sangat sunyi, di tempat yang tidak dilihat oleh seorang manusia pun, namun dia tidak kuasa untuk melakukan hal tersebut dikarenakan dia meyakini bahwa Tuhannya pasti melihatnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengontrolnya dimanapun dia berada. Maka demikianlah hendaknya kita, mudah-mudahan dapat mencontoh hal baik tersebut. Billahi taufik wal hidayah. Tapadai hingga di sini pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.